Jadi total piyama yang kamu jual terhitung dari Agustus 2024 itu 30 jutaan. Kalau gue yang kejadian parah gini gue maafin, apa jadinya gue? Diinjek-injek kayak keset sama yang lain. Gue transferin nih sekarang ya, ini Umay buktinya guys ya. Gue udah transferin Umay. Oke guys, jadi kan kemarin kan Umar udah kasih kita mutasi rekeningnya ya, dicepuin kasih kita, terus gitu dihitung, setelah yang dihitung-hitung sama tim accounting itu total piyama dari bulan, kamu jualan berarti dari bulan apa? Yang terhitung itu? Agustus. Dari bulan apa? Agustus 2024. Dari Agustus 2024 yang terhitung dari mutasi rekening kamu kasih itu. Agustus 2024. Berarti kamu jualan piyama aku dari Agustus 2024 atau 2023? 24. Oke. Dari Agustus 2024 kamu jualan piyama aku itu pertama kali transfernya itu ada bukti, ada dengan bukti apa? Ada keterangannya, piyama segala macem di Agustus 2024. Berarti berdasarkan mutasi yang kamu kasih ke saya kemarin itu, pertama kali kamu jualan piyama itu Agustus 2024, benar kan? Terus segitu totalnya 100 lebih, berarti kamu jual mau 2. Totalnya itu banyak, 30 jutaan. Jadi total piyama yang kamu jual selama di tempat saya yang kamu jual piyama saya terhitung dari Agustus 2024 itu 30 jutaan. Berarti kamu benar jualan dari di Ciniro. Terus? Enggak sih, aku sih lihat ini sih sedih sih, Mai. Soalnya kamu udah ketahuan baru lemes-lemes. Kemarin ini kemana aja? Kenapa kamu nggak ngaku? Coba kamu ngaku dari awal. Sebelum ketahuan semuanya gini. Gue digogotin asli sama 5 orang coy. Bagus gue masih bisa nafas sampai saat ini. Emang waktu kamu ngakuin itu kamu gak terbesit gitu? Kasian nih lagi di rumah sakit nih si ibu sama Jaden gitu. Enggak ya? Maksudnya lupa gimana? Kan kamu tahu kalau misalkan segala sesuatu yang kamu lakuin pasti ada konsekuensinya. Terus kalian berperilaku seolah kalian korbannya gitu. Setelah kalian mencuri setahun lebih dari aku. Sekarang kamu mau gimana? Mau baik-baik apa mau gimana? Mau baik-baik. Ya udah, sekarang bikin surat pengunduran diri ya. Jadi kan kamu jadi host aku tuh udah dari September 2023. Bener nggak? Lupa. Hah? Kamu yang bener dong, diajak ngomong ini. Lupa, Bu. Hah? Lupa. Kadang-kadang kamu inget-inget. Di sini kan kamu juga nggak mungkin begini, jangan seolah kamu korban ngemes-ngemes gitu. Di sini kan kamu juga nggak mungkin begini kondisinya kalau misalkan kamunya jujur dari awal, iya kan? Iya. Emang kamu nggak dianiaya sama jadi host, kenapa lemes-lemes gitu? Kamu jangan seolah kita kayaknya, kita siksa apa segala macam. Ini kan nggak mungkin ada kejadian kalau misalkan kamu nggak mencuri, betul nggak? Iya, Bu. Kamu terhitung jadi host saya dari kapan? Sekitar September 2023 lah ya, diangkat jadi host kan. Pertama kan awalnya masih percobaan kan, ya kan? Habis itu diangkat jadi host sekitar September 2023 ya kan, sampai Maret 2025, ya kan? Terus kemarin kan kamu janji tanggal 2 itu bakal balik sini kan? Iya, soal kan hujan. Iya, tapi jadi kamu mangkir kan? Iya. Oke. Karena itu saya marah kan? Iya. Oke. Nah itu kamu mangkir di hari itu. Segitu di surat pengunduran dirinya aku tulis permohonan maaf ketidaksesuaian dengan ini janji tidak membocorkan, menyalahgunakan segala jenis informasi kayak customer dari saya, nggak bakal kamu kontak lagi dan nggak bakal kamu salah gunain. Enggak. Janji? Janji. Customer saya
Nggak bakal kamu salah gunain, nggak bakal kamu kontak, Enggak. nggak bakal kamu bocorin rahasia perusahaan, Enggak. rahasia saya. Terus kamu jangan ngetoksik kontak-kontak anak yang masih kerja dan maupun anak-anak lama yang kerja di sini. Paham ya? Kalau nggak kamu didenda 500 juta dan bersedia diproses hukum. Yes. Jadi kamu nggak boleh bocorin rahasia apapun, terutama data-data customer. Pernah. Kan kamu kontakin customer jualin baju saya itu termasuk penyalahgunaan. Iya. Nih, slip gaji kamu. Guys, ini bukti ya guys ya. Jangan bilang gua nggak gaji. Nih slip gaji kamu 8 Maret sampai 2 April. Ya kan? 5 juta kan? Gak usah. Nggak mau. Oke, kasbon 1 juta nggak mau saya tagihin. Tangan. Mau aku transfer. Mau aku transfer. Gak usah. Kenapa? Ayo. Biar kelar. Gak usah. Cepetan. Gak usah, Bu. Hah? Kenapa? Enggak. Ini gaji kamu. Gak usah. Kenapa nggak usah? Nih. Saya nggak mau ngambil hak yang bukan punya saya. Ini kan hak kamu. Ayo. Gak usah. Ini bukan punya aku, duit ini punya kamu. Jadi ya guys ya, gue transferin nih sekarang ya. Ini Umay, buktinya guys ya. Gue udah transferin Umay. Gajinya 5 juta, 1 juta. Kasbonnya nggak gue tagihin. Nggak gue potong. Gak usah. Ayo. Tiba aja. Hah? Cepetan tanda tangan. Gak usah, Bu. Aku sih nggak tahu sih bisa maafin kalian apa enggak sih ya. Karena kalian ngeambil itu semua, ngelakuin itu semua saat gue lagi di rumah sakit. Sesar juga kalian masih ngelakuin. Itu sesar tuh gue tuh inget banget, gue cuman sendiri. Terus gue lagi di belek. Untung puji Tuhan jadan sehat, amin sampai sekarang. Kalian bisa tega-teganya lakuin ini sama gue pas gue lagi lahiran. Kalian tahu gue single mom, lahiran sendiri. Kalian nyaksin itu. Kalian masih ngambil barang gue. Keterlaluan. Kalian gak punya hati. Tapi masa gue kayak kalian juga gak punya hati? Enggak. Gue tetap gaji lo. Sumaya ya. Oke, jadi total yang kamu terima bulan ini 6 juta dong ya? Nih. Udah, gua transfer ya. Kasbonnya gak gua potong. Jangan bilang ke orang ngoceh-ngoceh gak digaji, telat gaji apa segala macem. Padahal kalian tahu yang bikin telat gajian kalian, nyolongin barang sampai gue gak ada duit. Kalian enak tinggal jual, kalian gak tahu jadi atasan tuh harusnya kayak gimana. Bayar kain harus cash, bayar konveksi harus cash. Kalau nggak barangnya nggak datang. Bayar tempat tinggal harus cash. Kalau nggak bisa tinggal kalian. Beli makanan di pasar harus cash. Kalau nggak bisa makan. Gajian juga. Kalian maunya on time. Tapi kalian nyolongin. Barang gue dikirim telat-telat. Ayo cepetan. Udah ditransfer? Orang udah ditransfer? Udah dibalikin. Gue nggak mau dibalikin. Semoga dengan adanya kejadian ini jadi pelajaran buat kamu. Iya. Harus jujur kalau kerja. Iya. Aku nggak pernah minta dicicil. Aku nggak pernah mau dibalikin. Ini harus diadilin. Yang kalian lakuin kriminal. Kalian kriminal, berkompotan. Kalian tahu gue sendirian, single mom. Gue udah pikirin berhari-hari. Gue pikir kasihan juga ya mereka ya, nangis-nangis gitu ya, udah ketawa. Tapi mereka nangis-nangis pas ketahuan. Kasihan juga ya si Uma ya. Tapi dipikir-pikir, emang mereka kasihan ya pas gue lagi lahiran? Gue pas lahiran gue gak nangis memang. Tapi hati gue lihat Jaden itu pertama kali, Mai. Gue mau hidup buat dia. Gue kerja buat dia. Nah yang kalian lakuin apa? Gue nabung buat sekolahnya dia mati-matian. Gue kerja dari minus. Gue jual mobil buat apa? Buat THR-in kalian. Gak masuk akal kalau gue kasihan sama kalian. Gue diinjek-injek. Jadi gue gak mau ada kasihan lagi sama kalian. Ngapain? Gue kasih gaji-gaji aja. Mereka semua tahu kok gue single mom. Mereka semua tahu gue ibu-ibu anak satu. Bapaknya nggak ada sama sekali. Mereka memanfaatkan keadaan itu pas gue lagi di rumah sakit.
Mereka jualan pi sama gue. Kalau gue yang kejadian parah gini gue maafin, apa jadinya gue? Diinjek-injek kayak keset sama yang lain. Ini bakal keulang lagi. Gue gak mau diginiin lagi. Ini bukan masalah nominal. Kamu pikir ini masalah duit, Mai? Udah, kamu jangan sok-sok lemes-lemes gitu. Sini konsekuensi kamu kok. Mana ada orang ngakuin kriminal gak ada konsekuensinya. Penting udah ada buktinya ya. Di print aja buktinya, jangan mau tanda tangan. Ya. Hari ini hari terakhir kita ketemu. Kamu mau ucapin apa sama aku? Ya. Aku maafin, cuman kalau secara hukum kayaknya aku gak bisa deh. Aku udah pikir-pikir, tapi mau kasihan. Yang tadi aku bilang, kalian gak kasihan sama aku. Kalian minta maaf sama saya karena udah ketahuan. Ini kamu sehat ya? Sehat. Oke? Jangan kayak gitu lagi. Emang kamu salah. Kamu manfaatin kepercayaan saya. Padahal saya dulu sama kamu termasuk deket ya. Iya, Bu. Pengen dikasih kesempatan. Pengen, Mai. Pengen, aku juga pengen. Cuman gak bisa, Mai. Kamu ngambil hak aku dari Agustus 2024. Nggak bisa, Mai. Aku pengen. Cuman kalau kasih kamu masuk sama aja aku ngecontohin maling. Ya kan benar. Yang lain bakal ikut-ikut. Kayak kamu bilang, kamu kayak gitu juga karena mencontoh yang lama. Yang lain bakal pikir, itu aja Umay boleh. Kok Umay nggak dilaporin? Udah. Yang lain pasti ikut-ikut. Sama seperti prinsip kamu kan. Kamu juga ikut-ikut sama yang lama. Nanti yang baru juga bilang, aku nyuri karena lihat Umay dulu dimaafin. Aku juga berarti bisa dimaafin. Gak bisa, Mai. Ini udah menyangkut keselamatan gue, Jaden, gak bisa. Karena resikonya ini gue bangkrut. Kalau gue bangkrut, gue gak bisa bayar sekolah Jaden gimana? Kalau gue dimalingin lagi, sekali lagi mungkin gue bangkrut ini. Gue gajian aja udah bengek-bengek. Pengennya juga ngasih kesempatan, maafin. Pengen kerja. Pengen kasih kesempatan, pengen kasih kerja lagi. Tapi gimana, Mai? Ini nyolong, Mai. Enggak. Gak bakal. Pengennya juga kasih kesempatan, jadi gak usah ngajarin orang lagi, ribet. Tapi gak bisa yang kali ini. Kalau aku kasih kamu masuk lagi, itu sama aja aku kasih contoh ke yang lain. Kemarin sempat aku pikir kasih kerja lagi aja ya, makanya aku suruh kamu Alexa, suruh kamu turun. Iya, soal kan aku udah dikeluarin, masa aku Iya, kerja. untung enggak, makanya untung enggak. Kemarin tuh aku mau ngetes kamu, untung aja. Ya udah, yang penting kamu tahu aku juga sayang sama kamu, anggap kamu keluarga kan tadinya. Kalau nggak mungkin kita tinggal bareng lama gitu kan. Tahu kan, Mai? Kalau kamu nggak berasa, semoga kamu tahu aja. Ya udah, beberes sih, pamitan sama anak-anak. Oke, sehat ya. Nih. Udah, sehat. Kalau salah harus dihadapin. Handphonenya tuh mana? Kabarin mama kamu tuh. Yang jelas sama di sini aku perlakuin kamu baik ya. Iya, Bu. Ya kan? Sama kita tinggal di sini. Dan digaji juga kan. Jadi jangan pernah bilang karena untuk makan, Mai. Karena kamu ngambilnya dari Agustus 2024. 30 jutaan cuma buat makan, bukan buat makan, Mai. Buat head on. Oke. Kamu tahu orang ini nggak? Jadi guys ya, ada orang jualan baju gue banyak banget di Shopee. Nih. Banyak banget baju kita. Kasih karena dia beli murah dari kalian. Atau nggak kalian yang salah satu.
aku nggak tahu. Jujur. Iya, nggak tahu Bu kalau untuk itu. Kalau itu aku nggak tahu. Jadi ya guys ya, ada yang jual piyama gue di shop banyak banget. Jadi guys ya, ada yang jual baju gue guys ya di suatu tempat ya guys ya, banyak banget dan itu benar-benar murah banget, 150 ribuan guys ya. Terus gue beli kan. Coba kita buka ya. Ini kita unboxing depan kalian ya. Enggak ya, bener aja. Sama ini piyama gue lah. Piyama gue tuh. Loh. Masih piyama gue. Itu ada nomornya. Ya kalau misalkan zipper bag oke orang bisa bikin. Itu piyama kan nggak bisa. Itu kan kain gue pesen sendiri. Kain gue itu gue bikin sendiri, pesen sendiri, gue bikin sendiri. Nggak mungkin ada orang sama. Kecuali kalau misalkan yang logo gue nggak ada DC-nya ya. Itu semua orang kainnya bisa beli. Kalau kain yang ada motif, ada logo DC-nya itu gue pastikan nggak ada. Yaitu gue yang bikin, gue pastikan. Yang ada tulisan DC-DC-nya kayak gini nih. Nih. Kalau motif yang lama itu semua orang bisa bikin karena semua orang bisa beli sama tukang kain. Kalau motif gue yang ini gue pastiin nggak bisa karena semua orang itu karena yang semuanya ini motif gue sendiri. Apalagi yang ada logo DC-nya udah pasti fix. Bisa-bisanya kalian nyorong sama gue segitu lamanya terus bilang bisa-bisanya ngatain gua, ceritain yang jelek-jelek. Nah, ya, tuh, bentar. Tuh, pamit sama Jaden nggak tuh? Tuh. Dia maafin dia ya. Maafin Onti. Nah, katanya sayang sama Jaden. Jaden dulu pas waktu ada Umay aja sering main sama Umay tiap pagi ya. Tuh, Umay mana Umay? Umay mana? Teman main Jaden ya? Iya katanya. Teman main Jaden? Main? Mau main? Nah, oke, dengan Onti Umay sehat-sehat ya, oke? Umay mana Umay? Bah. Itu tambahan tuh kan ketemu terakhir. Kurang dari ibu kan harusnya lu nggak ngelakuin hal kayak gini gitu maksudnya. Jadi nominal juga nggak kecil kan gitu maksudnya. Kita semua ngerasain kok yang namanya telat gaji juga kita ngerasain. Kita juga marah gitu kalau kita telat gaji ternyata setelah dicari tahu dan akar permasalahannya adalah yang kayak gini gitu maksudnya. Ya nggak nyangka orangnya itu elu gitu, nggak ada berpikiran di otak gue kalau itu elu. Maksudnya mereka berlima kalau telat gaji ngoceh, tapi mereka berlima ngelakuin itu, mereka berlima telat gaji ngoceh terus gitu mereka ngakuin itu berkompotan juga sendiri-sendiri juga ngegogotin. Ya pantas gitu kalau selama ini kalau lu pada kita semua gitu telat gaji ya karena ini semua gitu yang lu lakuin kayak gini. Gimana ibu mau muter duitnya gitu, mau muter duitnya gimana? Duitnya lu ambil, bajunya lu ambil, ya iya lu untung jual 100.000 tanpa modal, sedangkan ibu ada HPP-nya, ada hitung-hitungannya buat karyawan, buat gaji, buat makan. Gimana muternya, Mai?
Kalau gue tahu ini semua kayak gini terjadi ke lu pada, gue bakal marah sama lu, bukan sama ibu yang ada. Jadi seharusnya dari awal lu ngaku, dari awal lu kesini kemarin, lu ngaku harusnya. Jangan ada yang lu tutup-tutupin. Kalau memang lu tahu semua jalurnya kemana, siapa aja yang main, lu ngomong. Ayo kita bongkar. Lu pengen kan bangkit kita bareng-bareng tuh, pengen gue ibu maju lagi kayak dulu, pengen gue. Tapi salahnya lu begini, lu bermain, lu berlima lawan ibu yang satu, yang single. Bulu tangkis kalau dimain berdua ibu lawan satu juga ibu kelabakan, Mai. Gaji telat gara-gara lu semua. Coba nggak dikit duit yang lu ambil, nggak dikit. Baju yang lu ambil nggak dikit, banyak. Apalagi dari tahun 2023, 2024. Sekarang udah 2025, udah 1 tahun lebih berarti. Bayangin ya, gue masih bayar kain cash, konversi cash. Kalau nggak dapat barang, tapi barang habis, duitnya nggak ada. Digrogotin dari dalam sama kalian. Terus kalian ngoceh-ngoceh juga, kalian juga yang ngoceh-ngoceh. Gaji telat gini. Kompotan lah ya, berimang grogotin. Bagus gue masih bisa sampai sekarang. Puji Tuhan. Untung ibu orang survive loh. Coba kalau nggak survive udah bangkrut dari kapan tahu kali ini. Kita tahu kondisinya kan kemarin. Lagi lahiran kan emang lagi bagus-bagusnya penjualan. Ternyata kalau penjualannya bagus gara-gara lu juga ambil-ambilan nih sama aja dong. Pantes ibu nggak ada untung sama sekali. Terus baju ngomong di awal. Hah? Sebanyak ini sampai lo lupa. Udah, toko ini apa yang lo kirim. Jadiin reseller ibu gini. Mana pelanggan ibu nggak kabur lu jual harga segitu. Iya. Anjing. Gimana pada kagak kabur? Lu kelihatannya performa ibu turun terus gitu. Pelanggan ibu beda itu. Tiap kali ya syuting nih buat ibu. Tripod, masalah tripod doang nih, tripod buat HP lu masalahin nih. Lu ngomong dengan alasan tripod. Itu buat nonton drama. Buat anak host ngomong lu tripod lu, ternyata lu buat lu jualan. Hah? Buat ngambil. Gitu ternyata cara lu. Lu yang ngejual, ada yang packingin, ada yang ngirim. Digaji lagi mereka. Iya. Kalau digaji telat sehari marah. Ngata-ngatain. Kita kan nggak dikasih makan, anjing nggak dikasih makan. Ngomongnya kita kan buat makan. Lu atau dibongkarin kemarin nih, minta pindahan barang semua mau dirapiin sekarang. Satu plastik, ada 2 baju, ada 3 baju. Sengaja banget tuh begitu loh, nyempelnya. Komplotan banget tuh dengan alasan ibu kamu pindahin gamis dulu. Di dalam ternyata isinya ada 1 sampai 2 baju, 1 plastik. Masih mau main juga sampai sekarang. Hah? Lu gak sadar lu ngerugiin semuanya aja. Itu temen-temen lu semua main. Kita semua pengen bareng, yuk bisa gak sih jualan yang bener kayak gitu. Ternyata digrogotin sama lu pada. Gila lu. Ada main. Sadar nggak Mai dulu di sini lu selalu siapa yang diomelin? Tim konten Mai kalau penjualan turun tim konten. Sekarang mau gue bikin sama tim konten sebagus apapun kontennya, kalau lu tetap gerogotin dari bawah, lu ambil baju sama temen-temen lu, Mai, gue mau bikin kayak gimana pun konten ibu yang menarik penjualan gede, gak bakalan Mai, gak bakal ada untungnya juga ibunya. Tapi lu bayang gak kalau semua yang dari klien kalau ambil dari repeat ordernya ke ibu tuh sampai sekarang tuh lu bakal bengek kayak sekarang tau gak lu? Semua yang repeat dimanualin sama mereka jadi. Kurang baik apa sih itu sama lu? Lu cuma masalahin gara-gara lu sabar dikit bisa gak sih? Kayak gitu, ibu ya ada masanya begitu. Buat dia itu mungkin sekedar duit, sekedar baju. Dia nggak ngeh dampaknya. Lu ambil customer gue sekali yang repeat order, itu semua diambil sama dia. Jadi nge-repeatnya tuh sama dia tuh ngemutusin rantai. Ngerti gak sih customer rantai penjualan gue?
Ibu sampai bingungan bayar konveksi anjing. Ternyata dari lu ada. Dalam-dalamnya tau gak, ibu sempat susah bayar konveksi. Tahu nggak? Bisa bayar semuanya. Itu bayar yang semuanya. ternyata nih. Lu bisa kumpulin nggak berapa lur, berapa roll anjing itu bahan-bahan yang lu kumpulin. Ibu milihin baju, para penjahit. Terus dijual, konten tiap hari ikutan live. Lu gak mikir gitu emang? Lu pikir ngambil 1-2 baju doang, tapi tiap hari lu kumpulin jadi berapa, tau gak lu? Kalau udah diaudit segini lu diem sekarang, gak ngomong lu. Kamu up doang. Kan gue udah bilang, lu ngomong aja dari awal. Semua yang lu hapus bakal balik kalau lu mau nyari. Diaudit ke sekarang lu. Sadar gak lu kerugiannya segitu yang dikasih? Kalau hasilin ke ibu, itu baru lu doang, belum komplotan lu di belakang. Itu baru dia sendiri, belum yang dia berkomplot. Belum yang masing-masing. Belum yang Aku nggak masing-masing, aku itu nggak ngerti. Nggak ngerti mah nggak nyolong, Mai. Maksudnya kalau yang masing-masing aku nggak tahu. Tapi lu tahu sama tahu semuanya gelogotin gue. Yang lu tahu aja, yang kamu tahu aja 3 orang. Mereka jual sendiri aja aku nggak tahu. Yang pasti kamu tahu aja 3 orang, Pak Indra, Siti sama kamu. Tapi selebihnya aku nggak tahu. Tapi kamu tahu. Enggak Bu, Tina aku nggak tahu. Siti kamu tahu kan? Siti aku tahu. Pak Indra kamu tahu, Enggak, digelogotin. Siti belum tahu aku Bu. Pak Indra tahu, cuman Siti aku nggak tahu. Siti jual sendiri aku nggak tahu. Gak usah nutupin. Demi Allah Bang, kalau Siti jual sendiri aku belum tahu, belum. ya, intinya mau jual sendiri, mau jual barang. Tapi jujur salah. tahu kan? Nggak, maksudnya Siti jual sendiri ke orang tuh aku nggak tahu Bu. Siti Tapi lu yang ngajarin anjing juga sama. Sadar gak sih lu kayak gitu? Lu ngomong nggak tahu. Tapi aku nggak tahu kalau Siti jual juga aku nggak tahu. Tapi kan tinggal lu sendiri juga yang lu nyontohin kayak gitu. Lu contoh sama orang-orang kayak gitu. Siti sama kamu siapa duluan? Aku dulu kan yang masuk baru Siti. Bukan masuk jualan. Ya kan Umay dulu yang masuk kerja baru Siti. Kalau selebihnya intinya Umay dulu yang masuk kerja di sini baru Siti masuk. Gue inget banget waktu gue di rumah sakit tuh, gue sendirian terus ada kamu kan, Paul, lihat kan gue beranak itu sesar sendirian. Waktu itu editor masuk Ipo, lu lihat kan gue dipotong, dibelah sampai darahnya muncrat. Iya, bisa-bisanya mereka saat itu ya, saat gue lagi detik-detik itu mereka ngambil lagi banyak-banyaknya, anjir. Lagi banyak-banyaknya pas itu. Terus mereka bilang kasih kesempatan, gimana ya, mereka aja nggak kasihan sama gue, Po. Masa aku masih kasihan? Kalau mereka beneran ngerasa bersalah mah udah dari kemarin-kemarin kali sebelum ketahuan. Ya udah, mau beres-beres tuh. Aksa temenin. Gue sih udah kagak mau lagi sih percaya sama orang. Ingat ya, buat kalian yang punya atasan terus dipercaya sama atasannya, jangan kalian pernah salah gunakan kepercayaan. Karena sekali nggak jujur, sampai kapanpun nih mata gue bakal gue anggap nggak jujur. Apalagi maling, sekali maling tetap maling, apapun itu. Menurut gue maling itu nggak bisa dimaafin. Karena gue nggak bisa kasih contoh yang lain, gue maafin maling, nanti yang lain bawa maling lagi. Gue mesti putusin ini, kalau nggak gue bangkrut. Yang penting jelas ya, gue udah gaji dia. Walaupun dia nyolong, tetap aja nyolong selama setahun lebih, tetap aja gue gaji dia full. Gue tambahin bonus. Gue tambahin bonus 1 juta. Terus udah gitu, sama di sini juga aku gaji kan, kamu kan sama kerja sini kan. Jangan ngomong ke orang, kita gak digaji. Kita ngomong ke orang gak dikasih makan, telat makan. Itu aja sih. Gue sih gak peduli sih dia ngomong apa, yang penting sini udah jelas buktinya ya. Gue sudah melunasi tanggung jawab gue. Hak dia udah gue kasih, walaupun hak gue diambil dari pas tanpa perasaan mereka ngegrogotin gue berkomplotan sampai gue nggak nafas, guys. Ini baru yang kedata per orang, akan gue telusurin terus. Oke. Makasih ya, Mai. Aman Bu, aman Bu, aman.
Mati gua. Cepet, cepet. Ya udah.